Belum, Ibu. Yang ini belum ya? Iya, belum. Wih, berarti ini apa namanya itu? Jadi ini sebenarnya ini aja sih apa itu namanya? Coba Ibu ini kan dulu ke atasin ininya. Ini Ibu kecilin dikit. Nah, supaya full. Ini tuh hanya menunjukkan bahwa ini ada unsur-unsur ya, unsur-unsur. Kalau kita lihat ini karbon ya. Ini tembaga walaupun berupa koin ya, koin tembaga, uang tembaga. Kemudian ini belerang, dia warnanya ini sedikit kuning ya. Kemudian ini paku besi ya, paku besi seperti gini ya. Nah, ini maksudnya kalau dia direaksikan bisa terjadi seperti apa ya, kita lihat seperti gini. Nah, kemudian semua massa atom itu ya itu diinikannya tuh apa itu namanya tuh satuannya ya, satuan itu pakai atomic mass units ya, atomic mass units atau AMU ya, atau kalau kita mah kalau di Indonesia kan SMA, satuan massa atom. Mungkin kalau di buku-buku kalian SMA gitu ya, satuan massa atom. Tapi sebenarnya kalau di ini kan adalah atomic mass units ya, AMU. Nah, di sini selalu distandarkannya terhadap karbon ya, distandarkannya terhadap karbon di sini ya. Jadi untuk atom karbon yang nomor atomnya, yang massa atomnya 12 itu ya, untuk satu atom karbon itu adalah 12 AMU ya. Nah, jadi di sini juga ada hidrogen itu 1,008 ya. Oksigen itu 16 ya. Tentunya kan kalian ingat ini ya, massa atomnya. Jadi seperti di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat yang di tabel berkala itu, misalnya untuk litium ya, litium itu keberadaannya di alam ya, keberadaannya di alam itu adalah 7,42% ya. Untuk yang litium dengan ininya 6 ya, dengan massa atomnya 6 itu 6,015. Dan untuk yang 7 ya, 7,016 itu ya, yang 7 itu dibulatkan aja seperti itu banyak keberadaannya di alam, itu 92,58% ya. Nah, jadi yang ada di tabel berkala itu yang mana gitu ya. Ternyata yang ada di tabel berkala itu adalah rata-rata dari ini ya. Jadi dirata-ratakan 7,42 ya, kan ada 7,42% ya. Nah, dikali ininya masanya ya, ditambah 92,58% ya, dikali masanya 7,016 ya, dibagi 100 kan per 100 ya. Nah, itu adalah rata-ratanya itu 6,941 AMU. Inilah yang ada di tabel berkala. Kita lihat. Nah, ini ya, 6,941 ya, di tabel berkala itu. Jadi semua yang ada di sini ya, yang di tabel berkala ini itu semuanya adalah rata-rata, sudah dirata-ratakan. Keberadaan di alamnya itu isotopnya itu yang satu lebih kecil ya, cuma sekian persen, yang lebih besar. Jadi yang ada di alam itu adalah ini sudah rata-ratanya seperti gitu ya. Yang ada di sini nih semua rata-ratanya nih 50,94, mungkin keberadaan di alamnya berapa ya, yang misalnya kayak krom yang 24, yang lagi mungkin ada yang 25 dan sebagainya lah gitu.
Kemudian juga satuan ya, satuan. Satuan itu kita menggunakan namanya satu dosen itu atau 12. Apa ini kalau di Indonesia kan apa ini? Kalau ukuran 12. Satu apa? Lusin. Satu lusin. Lusin, Bu. Ya, satu lusin 12. Kalau misalnya satu dosen ya 12. Kalau sepasang, ya sepasang itu 2. Ya kan? Kayak sepatu ini sepasang atau sendal atau apa. Tapi kalau di kimia itu satuannya adalah mol. Ya, mol. Ya. Jadi mol itu adalah jumlah zat ya yang terkandung dalam atom tersebut. Misalnya di sini ada karbon ya. Karbon itu ada 12 gram begitu. Tapi berapa jumlah atomnya ya? Untuk 1 mol. 1 mol itu jumlah atomnya ini ya. 6,0221367 kali 10 pangkat 23. Biasanya kita singkat aja 6,022 gitu ya. Itu yang namanya bilangan Avogadro ya. Jadi 1 mol zat apapun ya, itu jumlah atomnya 6,022 kali 10 pangkat 23 atau sebesar bilangan Avogadro gitu ya. 1 mol zat apapun, unsur apapun ya. Kalau dia 1 mol sekian. Nah, jadi maksudnya di sini molar massa itu adalah 1 mol dari ada telur, ada sepatu, ada apa dalam gram gitu ya. Nah, ini misalnya ya 1 mol litium, atom litium yang kita udah dapatkan ya rata-ratanya itu ya di tabel periodik itu ya 6,941 gram litium. Berapa jumlah atomnya? Untuk litium yang 6,941 gram itu adalah 1 mol litium. Berapa jumlah atomnya? Ayo siapa yang mau jawab? Berapa jumlah atomnya? Ya. Berapa? Ayo, tinggal jawab. Mana? 12. Hah? Berapa? Gimana ini cara ngeluarinnya kok begini sih? Oh masih ya? Kelihatan masih? Masih, Bu. Nah oke. Sok. Berapa jumlah atomnya? Ayo jawab aja. 4 kan, Bu? 0,022 kali 10. Iya, 6,022 kali 10 pangkat 23. Tuh, kan masih ada di sini. Jadi bukan 12. Ini 12 itu untuk atom karbon. Dia 12 gram itu jumlah atomnya sekian, 6,022 kali 10 pangkat 23. Untuk litium, 1 mol litium itu adalah 6,941 gram. Jumlah atomnya berapa? Karena 6,941 gram itu kan sama dengan 1 mol. 1 mol itu adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 atom litium gitu. Ya. Nah, sekarang ini 1 mol ya. Kalian bisa lihat, 1 mol itu bukan sesuatu yang kecil. 1 mol itu sesuatu yang besar. Nih, lihat nih. 1 mol dari karbon. Nah, segini nih. Kelihatan kan? Jadi bukan 1 mol itu bukan sesuatu yang tidak terlihat, bukan ya. Ini segini. Kemudian ini 1 mol belerang. Ya, 1 mol belerang. Ini 1 mol tembaga. Ini 1 mol paku besi. Ya. Ini 1 mol merkuri. Ya. Jadi di sini 1 mol itu bukan sesuatu yang kecil. Karena apa? 1 mol Fe itu beratnya adalah berapa? 1 mol Fe beratnya berapa? Coba kalian lihatlah di ini tabel periodik atau lihat di internet. 1 mol paku besi beratnya berapa? 55. Ya, 55 pas.
55,845. Oh, berarti 56 ya. Jadi 1 mol paku besi itu kira-kira 56 gram. Ya enggak? Jadi banyak kan, setengah on kan? Jadi Ya, Bu. kalau kita mau beli paku besi ke toko bangunan 1 mol, bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, ya kan? Karena kita beli setengah on lebih. Ya cuman orangnya pasti bingung. Ya si pedagang penjualnya itu pasti bingung 1 mol itu segimana kan gitu. Ya, tapi artinya itu sesuatu yang terlihat bukan yang tidak terlihat. Ya, ini 1 mol ini semua ukurannya. Nah, nih ya, nih 1 mol ya, atau ini satuan U itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini aja lah pengetahuan aja yang kalian bisa lihat. Oh ya, bukunya kan udah Ibu bagiin ya, buku kimianya dibaca-baca nggak? Udah kan? Sudah Bu, sudah dibagikan. Udah dibagikannya, itu dibaca-baca. Karena semua yang ada di sini ada di sana. Semua yang di PPT-nya di sana kan Ibu ngambil dari sana. Ya. Nah, ini yang namanya molar massa ini, maksudnya gini ya, 1 mol kalium ya atau potasium itu 39,10 gram kalium ya, beratnya itu 39,1. Biasanya kalau kali itu kita bilangnya cuma 39 aja gitu ya. Nah, 1 mol kalium itu jumlah atomnya 6,022 kali 10 pangkat 23 gitu. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya 0, ini kan kalau dia 39,1 ya gram itu jumlah atomnya 6,022 kali 10 pangkat 23. Sekarang kalau kita cuma punya 0,551 gram ya, 0,551 gram. Berapa jumlah atomnya? Nah, ini kan dihitung-hitung ya. Berapa jumlah atomnya? Itu. Kan dia nggak ada 1 mol kan? Tapi kalau 1 mol itu dia harus 39,1. Kalau cuma 0,551 bisa kalian hitung lah. Ternyata jumlah atomnya 8,49 kali 10 pangkat 21 atom kalium. Itu ya. Setelah dihitung segitu. Jadi kita bisa menghitung ya, kita bisa menghitung jumlah atom dari setiap unsur mau berapapun gramnya, asal kita tahu 1 molnya itu berapa gram gitu. Kita bisa hitung jumlah atomnya juga, gitu ya, bisa kan? Jadi kalian bisa coba-coba aja tuh dari buku cangnya itu, ya. Nah, sekarang kalau dia SO2, massa molekul ya, SO2. Massa molekul ini SO2. Nah, di sini kan kalau tadi kita kan unsur ya, paku besi, ya kalium, ya apa itu belerang, apalah gitu contoh yang tadi misalnya ya. Tapi kita sekarang punya senyawa. Kita punya senyawa sekarang. Senyawa SO2. Nah, senyawa SO2 itu kalau unsur yang kita tahu adalah AR-nya, ya kan, massa atomnya. Kalau senyawa massa molekulnya, ya. Jadi misalnya di sini ini SO2, S-nya ada 1, O-nya ada 2. Berarti kalau belerang itu kan 32 ya, 0,07 ya. Kalau oksigen itu kan 16 karena dia ada 2, jadi 2 kali 16. Jadi massa molekulnya itu ya untuk SO2 itu adalah dijumlahkan aja 64,07 ya. Sekarang Ibu tanya berapa massa molekul atau MR lah kalau kita bilang ya dari asam sulfat berapa? Ayo hitung asam sulfat berapa? Berapa? 98 kan, Bu? 98 ya, karena H itu kan 1 ada 2, terus S itu kan 32, O-nya itu ada 4, 16 kali 4 aja udah 64 ya, tambah 32, ditambah 2 dari hidrogen, 98.
Jadi asam sulfat itu 1 mol asam sulfat itu 98 gram. Itu ya. Karena MR-nya itu 98. Sekarang kalau kita lihat ini ya, 1 molekul SO2 itu 64,07, ya kan? Terus kalau 1 mol SO2 itu 64,07 gram, itu 1 mol. Sekarang berapa jumlah molekulnya? Kalau tadi unsur kan jumlah atom. Sekarang kalau ini berapa jumlah molekulnya? Ayo. Jumlah molekul dari SO2. Untuk 1 mol SO2 itu kan 64,07 gram SO2. Berapa jumlah molekulnya? Kalau tadi kan jumlah atom dari unsur. Sekarang kalau ini kan dia molekul, ini jumlah molekul. Berapa jumlah molekulnya? 6,022 kali 10 pangkat 23. Iya, 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. Ingat ya, karena dia kan senyawa. Ya, berarti molekul. Kalau dia atom, unsur. Ya, 6,02 kali 10 kalau dia atom atau unsur berarti jumlah atomnya. Kalau ini jumlah molekulnya. Ya, kalau dia unsur jumlah atom. Misalnya jumlah 1 mol Fe itu 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Kalau dia SO2 berarti jumlah molekulnya 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi ingat ya istilah atom dengan molekul ya. Untuk yang gimana? Oke, jadi bisa ya. Kemudian, nah ini. Terus kita ingin mencari, misalnya kita punya ini ya, C3H8O, suatu senyawa C3H8O. Terus beratnya 72,5 gram. Yang ditanyakan berapa jumlah atom H-nya gitu. Ya, dari senyawa tersebut. Kita punya senyawa C3H8O yang beratnya 72,5 gram. Berapa jumlah atom H-nya gitu ya. Nah, kita lihat kan di sini. Kalau C3H8O kita lihat ya rumus molekulnya itu 1 mol C3H8O itu kan 60 gram. C-nya ada 3 ya kali 12, H-nya ada 8, O-nya ada 1. Jadi itu jumlahnya 60 gram ya. Nah, jadi kemudian kita lihat 1 mol C3H8O itu molekul ya, itu adalah sama dengan 8 mol H. Ini C3 ini ada 8 mol. 8 mol H atom ya, 8 mol. Karena ini kan 1 mol ya. Jadi sedangkan 1 mol H itu adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 ya kalau 1 mol. Jadi kalau ada 8, nah ini 5,82 kali 10 pangkat 2. Atom H. Ya tinggal kita perbandingkan lah. Caranya nggak harus seperti begini. Kalau kalian kurang paham, tinggal kalian inikan aja yang kalian pahami cara menghitungnya, gitu ya. Nah kita dapatkan 5,82 kali 10 pangkat 2, 4 atom hidrogen. Jadi atom hidrogennya ada segitu, ya. Oke, di dalam senyawa ini. Dari sini juga kita bisa cari juga berapa sih jumlah atom karbonnya. Bisa kita cari ya. Berapa sih jumlah atom oksigennya? Bisa kita cari oksigennya mungkin berapa kali 10 pangkat sekian gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada NaCl. Ini ada NaCl ya, NaCl. Nah, kalau NaCl itu Na kan itu sekitar 23 lah ya, ini 22,99 sih tepatnya, tapi 23 lah gitu ya. Cl-nya itu 35,5 ya, 35,5. Jadi NaCl itu jumlahnya sekian gitunya, molekulnya itu seperti gitu ya. Jadi 1 mol NaCl itu ya
beratnya adalah 58,44 gram NaCl. Jadi kalau misalnya Ibu mau ke warung mau beli garam dapur sebanyak 1 mol, bisa enggak? Bisa ya, dapat banyak ya. Ini udah dapat setengah on lebih ya NaCl. Bisa gitu. Karena itu beratnya 58,44 gram. Setengah on kan 50 gram ya. Begitu. Jadi kita bisa tahu ya NaCl itu seperti begitu. Kemudian ini misalnya kita punya Ca3 PO4 2 kali ya. Nah, sekarang bagaimana ininya apa? Masa dari rumus ini ya. Ya tinggal 3 kali Ca. Ini P-nya kan ada 2 ya, karena ini kan di dalam kurung 2P ditambah ini ada PO4 kan 4 kali 2 jadi 8O. Nah, jadi ini segitu. Ini hanya untuk belajar gitu. Sama seperti tadi asam sulfat ya kan 98 bisa. Tapi kalau dia ada dalam kurung gini, tinggal yang dalam kurung ini dikalikan berapa di sininya. Kalau ini kali 2 ya, Ca3 PO4 2 kali ya udah 2P, O-nya 2 kali 4 8O gitu. Udah bisa ya. Ini hanyalah ini alat untuk mengukur massa dari setiap unsur ataupun senyawa ya. Begitu, ini alatnya, kita nggak usah lihat lagi ke situ. Sekarang persen komposisi ya, dalam suatu persen komposisi suatu unsur dalam suatu senyawa. Jadi misalnya kita punya ini ya, C2H6O. Misalnya kita punya senyawa C2H6O, ya kan? Nah, kemudian di sini berapa sih persennya untuk karbonnya, ya? Persen karbonnya berapa gitu? Karbon sini ada 2, tinggal ini aja nih, 2 dikali karbon itu kan 12, ya kan? 2 kali 12 per berapa ini? Ini per totalnya ini semua. C2 berapa itu ya? 24 ditambah H6 ditambah O itu misalnya jumlahnya 46,07. Jadi persen karbonnya tinggal 2 kali 12 ya, itunya nomor berat masanya dibagi totalnya dikali MR-nya gitu lah, kali 100%, berarti karbon itu ada 52,14%. Hidrogennya berapa? Karena di sini hidrogen ada 6 kali 1 ini per MR kali 100% 13,13. O-nya berapa gitu kan? Persen oksigennya itu karena cuma ada satu jadi cuma 34,73%. Ini kalau dijumlahkan semuanya itu haruslah 100%. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mau mencari persen dari unsur yang ada di dalam senyawa tersebut, berapa persen gitu ya. Sedangkan N ini adalah jumlahnya, ini kan ada 2, jadi C-nya ada 2, H-nya ada berapa? Ada 6 gitu. O-nya ada berapa? 1 gitu. Itu N-nya. N molar massa per molar senyawanya itu. Nah, dari persen yang komposisi ini tadi, persen komposisi ini kita bisa kalau kita mau mencari rumus empiris ya. Jadi misalnya kalau tadi ini kan dari rumus empiris, ini kan rumus empiris ya, dari rumus empiris kita dapatkan persen. Sekarang kalau kita misalnya dari persen dan kita mau mencari rumus empirisnya gitu ya. Nah, misalnya di sini ini kita ketahui ya. Kita ketahui persen komposisi ya, persen massa komposisi untuk kalium itu 24,75, Mn 34,77, oksigen 40,51%, ya kan? Kita tahu persen seperti sini, kita tahu karbon sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, kalau ini ininya kaliumnya 24,75, Mn 34,77, oksigen 40,5%. Sekarang bagaimana sih rumus empirisnya? Sebenarnya sih tinggal perhitungan ini aja dibolak-balik gitu ya. Nah, kita dapatkan oh ini molnya sekian. Nah, ternyata kita dapatkan rumus empirisnya itu ya, itu adalah 114. Jadi KMNO4 gitu aja. Ini ada di buku Chang itu ya. KMNO4 gitu ya. Oke.
Nah, atau kita misalnya melakukan, kalau itu kita sudah ketahui ya, ini kita sudah ketahui persennya gitu ya. Nah, sekarang dari soal ini kita udah tahu persennya. Sekarang kita dari suatu riset misalnya ya, ini ada etanol lah ya, etanol ya. Kemudian kita panaskan sambil kita aliri oksigen. Artinya si etanol itu kita reaksikan dengan oksigen. Dia akan menghasilkan H2O dan CO2 kan. Nah, ini biasanya yang dilakukan di lab ini ya, untuk praktikum mahasiswa di lab ini biasanya. Ya. Nah, nanti karena ini dialiri gas oksigen terus gitu ya. Nanti si etanol yang di sini etanolnya tertentu. Katanya di sini 11,5 gram etanol dibakar, kombus ya, dibakar. Nah, H2O yang terjadi kemudian diserap oleh zat untuk menyerap H2O. Ya. Nah, tentunya si CO2-nya itu kan akan mengalir terus ke sini, kan didorong terus dengan oksigen kan. Dengan oksigen ini, oksigennya berlebih. CO2 yang terbentuk karena dia bereaksi membentuk H2O dan CO2. CO2 yang terbentuk juga diserap oleh ini, tapi si alat ini sudah diketahui beratnya apanya. Jadi nanti kalau dia ada menyerap hidrogen, terus kemudian yang kita timbang lagi, kita tahu berapa berat oksigen. Ini juga sama kalau kita ini udah kita ketahui, terus dia nanti menyerap ya CO2 ya. Kemudian kita timbang lagi, kita tahu berapa CO2 yang bereaksi di sini. Gitu kan, dia pasti ada pertambahan berat kan. Nah, sedangkan oksigen yang tidak terpakai dia akan terus saja lewat keluar. Kita timbang gitu. Maka ternyata terkumpullah CO2 itu 22 gram dan air itu 13,5 gram dari selisih berat ini sebelum dan sesudah, ya kan? Nah, dari sini nanti baru kita cari seperti gitu ya. Kemudian didapatkanlah ini 0,5 mol, 1,5 mol, 0,25 mol, di mana rumus empirisnya menjadi C 0,5, H 1,5, O 0,25. Kan kita tidak boleh dalam bentuk pecahan seperti gini. Kemudian haruslah kita kalikan dengan sesuatu sehingga dia menjadi suatu bilangan yang bulat. Atau kita bagi, atau kita apakan. Pokoknya kita buat supaya dia menjadi satu bilangan yang bulat. Ya. Nah, maka kita akan dapatkan C2H6O gitu. Ya. Ini perbandingan dari ini. C2H6O. Kita gimana kan supaya dia tidak menjadi supaya tidak menjadi suatu bilangan yang pecahan tapi menjadi satu bilangan yang bulat. Jadi rumus empirisnya adalah C2H6O. Berdasarkan riset. Kalau yang ini tadi kan berdasarkan perhitungan karena ini udah diketahui, tapi bentuknya dalam persen gitu ya. Kalau yang ini cara mencari persennya, kalau ini udah diketahui persennya. Kalau yang ini risetnya seperti gitu. Nah, kemudian ini ada suatu reaksi kimia. Suatu reaksi kimia itu ada 3 jalan, ya. Ada 3 jalan untuk mereaksikan kimia itu, ya. Jadi sini ada, misalnya kita mau menuliskan H2, kita reaksikan dengan oksigen akan membentuk H2O. Bisa kita buat dengan gambar bulat-bulat seperti gini. Ini adalah hidrogen. Ditambah dengan oksigen, kita lihat ya bulatannya itu kan lebih besar oksigen karena oksigen itu memang lebih besar atomnya dibandingkan dengan hidrogen. Gitu. Dia lebih besar. Sehingga akan terbentuk H2O seperti begini. Gitu ya, bentuknya tuh seperti gini. Bukan yang kanan kiri ngepas gitu, tidak. Ya, karena di sini ada gaya tarik dan sebagainya kalau kita meninjau lebih jauh ya. Kalau kalian dari DE jurusan desain kemudian ingin jadi dapat hadiah Nobel kimia, ya berkecimpungnya di situ. Jauh ya. paling juga kalian bikin alat, mungkin mendesain alat untuk alat kimia. Gitu ya. Makanya kalian juga harus belajar juga tentang ini. Kemudian bisa juga dengan cara menulis 2 molekul hidrogen, nah tulisannya gitu ya, ditambah 1 molekul oksigen akan menghasilkan 2 molekul air. Nah, bisa juga dengan cara begitu. Atau dengan cara menuliskan rumusnya, ya. 2 H2
ditambah O2, ini kan ini H2 ya, ini O2 kan. Nah, ini ada 2 kan, jadi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Artinya di sini koefisien reaksinya juga udah kita masukkan. Angka 2 yang di sini tuh koefisien reaksi ya, atau kita yang istilah kita mah disetarakan. Atau reaktan sama dengan produk. Ini artinya ini reaktan dan yang ini adalah produk. Udah biasa itu mah ya. Nah, sekarang bagaimana membaca persamaan kimia 2Mg tambah O2 menjadi 2MgO. Ya. Kita bisa menyatakan dengan atom. 2 atom Mg ditambah 1 molekul O2 ya akan menghasilkan 2 unit MgO, bisa gitu. Kita bisa nyatakan dalam mol 2 mol Mg ditambah 1 mol O2 akan menghasilkan 2 mol MgO. Kita bisa nyatakan dengan gram juga ya. Jadi 48,6 gram Mg ya. Karena Mg itu kan 24,3 kalau nggak salah ya. Jadi karena ada 2 berarti 48,6 gram tambah O2. O2 itu kan 16 kali 2 berarti 32 kan, akan menghasilkan 80,6 gram MgO gitu. Ya. Kita tidak bisa bilang 2 gram Mg tambah 1 gram O2 menjadi 2 MgO, itu nggak bisa. Marah nih orang ini nih, si kartunnya ini marah. Tidak, gitu ya. Jadi, tapi harus ini 48,6 ya, ditambah 32 menjadi 80,6 gram ya. Oke. Ini persamaan kimia ya. Persamaan kimia. Kita tulis misalnya C2H6 misalnya ya, etan ya, gas etan kita reaksikan dengan oksigen akan membentuk karbon dioksida. Jadi kalau pertanyaan itu kita tulis gas etan itu C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O gitu ya. Karena biasanya kalau kita reaksikan senyawa organik, kita reaksikan dengan oksigen, kita bakar, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada, misalnya kita setarakan di sini 2C2H6 misalnya gitu ya. Nah, kita tidak boleh menulisnya menjadi C4H12 gitu, enggak. Karena senyawanya akan berbeda. C4H12 dengan C2H6 itu senyawanya berbeda. Jadi harus hati-hati, tidak boleh ya. Nah, ini mah hanya cara ini aja. Ini sebenarnya hanya untuk ini, persamaan kimia ya. Jadi dari C2H6 itu ya, ini kalian pasti udah bosan lah kalau ngurut-ngurut satu-satu begini ya. Tapi kita langsung sini aja deh. Jadi kalau C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus 6H2O. Dan ternyata si koefisien reaksinya itu adalah 2, 7, 4, 6 ya. 2C2H6 tambah 7O2 ditambah 4CO2 tambah 6H2O. Ya. Dan di sini harus sama. Ya, harus sama. Di sini kalau ada 4C, di sini juga harus ada 4C gitu. Jadi sebelum dan sesudah reaksi itu harus sama gitu aja. Ya. Kalau sini ada 14, ini juga ada 14. Nah, ini kalau kita ringkas ya, ini ada reaktan, ada produk ya. Ada reaktan, ada produk. Ini karbonnya ada 4, ini juga ada 4 ya. Yang produk juga ada 4. Ini juga sama. Ini oksigennya juga ada 14, ini di produk juga ada 14 gitu ya. Itu kesetaraan, balancing ya. Ini kalian baca aja lah, di buku juga ini ada ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau metanol ya dibakar dengan air, dengan udara ya. Metanol dibakar dengan udara ya. Nah, sekarang tulis katanya persamaan reaksinya. Kalian tulis metanol, rumuskan CH3OH. Direaksikan dengan oksigen. Karena dia suatu senyawa organik, dibakar dengan oksigen, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Itu udah pasti. Tinggal kalian setarakan. Jadinya 2CH3OH ditambah 3O2 menjadi 2CO2 ya, plus 4H2O. Seperti gitu. Nah, sekarang katanya gini. Jika 209 gram metanol, ini metanol sebanyak 209 gram, ya, kemudian dibakar katanya gitu, ya. Berapa oksigen yang dihasilkan? Gitu, ya. Berapa? Bukan oksigen, ya. Oh, ini yang pertama adalah berapa oksigen yang dihasilkan, ya.
jika 30 gram, nah ini yang pertama, ini berapa air yang dihasilkan. Ini, kalau yang kedua, pertanyaan B, hitung massa oksigen jika 30 gram CO2 yang diproduksi. Ini kalian ini stokiometri biasa ya. Kalian bisa kan hitung ya. Jadi kalau ini direaksikan dengan ini, dengan udah lengkap, persamaan reaksi udah lengkap gitu ya. Kemudian kalau 209 gram ini metanol yang dibakar, dia akan menghasilkan berapa gram H2O. Nah, ini dihitung-hitung dapat 235 gram H2O. Gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya katanya gitu ya, yang diketahui itu oksigennya, ya, hitung massa dari oksigen. Oh, ini hitung massa dari oksigen. Kalau CO2 yang diproduksinya itu 30 gram ini dapat. Kalau ini 30 gram yang dihasilkan, ya, berapa massa oksigen yang dibutuhkan, gitu. Itu kalian udah bisa lah ngitung-ngitung gitu. Kalian coba-coba, terus kalian ini kan kalian bisa bikin kelompok belajar atau kalian sama-sama belajar pakai Zoom dan sebagainya, bisa sekelas gitu kan, bisa lah untuk ngitung-ngitung ini, ya. Nah, sekarang ini adalah batas limit. Batas limit ya. Jadi ini kita lihat ya, ada NO, kita reaksikan dengan oksigen, dia menjadi NO2. Kita lihat sini. Di sini NO itu kan ini, N itu yang biru ya, oksigen itu kan selalu merah ya. Ini NO, kita reaksikan dengan oksigen, kita reaksikan gitu kan. Ternyata di situ ada beberapa yang bereaksi ya menjadi NO2 nih, NO2 gitu kan. Ya. Tetapi di sini ada oksigen yang kelebihan yang tidak ikut bereaksi karena dia berlebih. Ya. Jadi oksigen itu berlebih gitu ya. Jadi NO ini dinyatakan sebagai limiting reagent ya, limiting reagent. Seperti gitu. Ya. Nah, sekarang ini juga sama. Kalau ini ya ada 124 gram Al, kita reaksikan dan 601 gram Fe2O3. Itu soalnya kan, hitung berapa Al2O3 yang terbentuk. Kalian buat reaksinya ya. Al tambah Fe2O3 menjadi Al2O3 plus Fe. Kalian setarakan ya. Oh, ternyata di sini 2Al tambah Fe2O3 menjadi Al2O3 tambah 2Fe. Itu setelah disetarakan seperti ini. Sekarang kalau dia 124 gram Al direaksikan dan dengan ini Al-nya 124, ininya Fe2O3 601. Hitunglah berapa massa Al2O3 yang terbentuk. Nah, ini kan kita udah biasa ya, kita udah bisa tahu, kita tahu cara carinya. Nah, nanti di situ kita bisa tahu zat apa yang sebagai limiting reagent ya. Ternyata kita dengan 124 gram Al kita hanya membutuhkan 367 gram Fe2O3. Berarti Al itu adalah limiting reagentnya. Karena ada kelebihan Fe2O3. Fe2O3-nya kan 601. Itu aja sih ya, cara menghitungnya ini bisa lihat di sini. Ya. Gampang ya, udah pada senyum-senyum. Oh, ini mah hanya ini aja. Nah, ini udah ya, kalian hitung. Untuk menghitung berapa gram Al2O3 yang terbentuk gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita misalnya melakukan suatu riset, mungkin bukan reaksi kimia seperti itu, mungkin kalian pada logam, pada apa gitu ya, terserah apa yang diinginkan. Tapi biasanya itu ada hasil teoritis dan ada hasil yang sebenarnya, ya. Nah, untuk itu ya, biasanya kita buat persen hasilnya, gitu ya, yang sebenarnya, hasilnya sebenarnya berapa, dibagi hasil teoritis kali 100%, kali 100, berarti itu persen yang dapat adalah sekian gitu.
kita bandingkan dengan hasil teoritis begitu. Nah, ini kita ke apa? Chemistry in action ya. Ini kalau kita mau memberi pupuk ya, memberi pupuk pada tanaman biasanya kan kita sebar-sebar di atasnya gitu ya. Tapi mereka juga ada juga caranya. Mereka masukkan si alat ini ke dalam tanah terus mereka semprotkan. Jadi pupuknya itu udah langsung di dalam tanah. Kalau di luar itu misalnya kena air hujan, kena apa, dia ke bawah air gitu ya. Berapa nanti yang ke bawah air dan sebagainya. Tapi mereka ini sistemnya bisa dengan cara diginikan. Masukkan gitu ya, terus disemprotkan ke dalam tanah gitu. Ini untuk biasanya untuk perkebunan besar, nggak bisa hanya disemprot begitu aja gitu ya. Ini kalau perkebunan besar yang sudah modern gitu ya, gitu. Nggak hanya disebar-sebar aja sih pupuknya itu, tapi pakai mesin gitu ya. Ini rumus-rumusnya untuk pupuk. Nah ini tentukan jumlah atom ya untuk ini. Ya, ini kalian udah dibuat PR belum sih ini? Udah belum sih? Ibu lupa, ini 2. Belum, Bu. Belum. Ini belum. Nah, ini buat PR ya. Ini buat PR. Baik, Bu. Nah, nomor 1AB sama nomor 2. Nah, ini ada alisin. Alisin itu adalah zat yang terdapat pada bawang putih yang baunya bau bawang putih gitu kan. Itu bau khas dari suatu bawang putih, itu namanya alisin, yang dia bisa untuk obat, untuk apa gitulah, banyak manfaatnya gitu ya, walaupun bau juga. Nah, ternyata persen komposisinya adalah ini, si alisin ini 44,4, ini karbonnya ya, hidrogen 6,21%, sulfurnya 39,5%, oksigennya 9,86%. Nah, hitung bagaimana rumus empirisnya ya, tahu ya? Oke, ya rumus empirisnya hitung. Kemudian, oke, habis ya. Kita ke slide yang berikutnya. Ya. Jadi tadi pelajarannya mudah kan, nggak susah kan? Yang penting kalian di sini ngerti, terus buka itu bukunya. Ya. Buka bukunya yang udah Ibu berikan. Buat apa Ibu berikan kalau nggak dibaca? Sekalian kalian latihan membaca dalam bahasa Inggris, ya. Jadi jangan bosen baca. Mungkin kita belum bisa ngomong, misalnya ya, kalau yang belum bisa sih, yang nggak bisa nggak apa-apa. Kalau kita belum bisa ngomong, minimal kita bisa bacanya, gitu ya. Ini reaksi dalam larutan air. Kalau tadi kita kan udah reaksi, kita oh ini direaksikan dengan ini, masukkan ini kalau dibakar ini jadi ini apa gitu ya. Udah reaksi-reaksi seperti itu dengan stoikiometri perhitungannya, ya kan? Nah, sekarang kita lihat reaksi dalam air. Ini suatu pabrik ya. Suatu pabrik kalau kita lihat dari atas, mungkin nanti kalian bekerjanya di sana atau bagaimana, di bagian apanya, paling tidak kita bisa bayangkan pabrik itu seperti begini ya. Nah, di sini tentunya dalam industri-industri itu banyak kan reaksi-reaksi kimia, ya enggak? Banyak reaksi-reaksi kimia yang tentunya kita harus tahu dasar-dasarnya, gitu ya. Kalian harus tahu dasar-dasarnya. Ini seperti ini, ya. Ada A ditambah B menjadi seperti ini, ya. Ini bentuknya. Ada yang ditambah apa menjadi endapannya hitam tapi bentuknya begini. Terus nanti ada lagi zat apa ditambah apa kok warnanya jadi hijau, ya bentuknya seperti ini. Nanti ada juga apa direaksikan dengan apa, dia warnanya endapannya jadi putih seperti gini gitu. Banyak macam-macam kalau reaksi kimia itu ya. Begini reaksi kimia. Tentunya di sini kalau kita mau mereaksikan sesuatu ya,
dalam larutan ini ya, dalam larutan. Ini larutan aqueous itu artinya larutan yang ininya air. Aqueous itu dari aqua artinya air ya. Jadi kalau dalam reaksi kimia misalnya terus di bawahnya ada tulisan aki gitu, itu artinya aqueous. Dia berarti larutannya tersebut dalam air gitu ya. Kalau kita ingat kata larutan, tentunya kita ingat waktu pelajaran kita yang awal-awal dulu ya. Kita ingat larutan kan? Larutan itu campuran 2 atau lebih dari zat. Betul nggak? Misalnya larutan garam. Ya kan kita udah pernah kan homogen, heterogen gitu kan. Kalau dia larutan berarti dia homogen. Nah ini makanya homogen. Makanya pas awal kita waktu dulu tuh ya pas awal kita teman tuh kita campuran homogen, campuran heterogen gitu ya. Tapi kalau larutan itu ada campuran homogen 2 atau lebih zat. Misalnya larutan garam, larutan gula, larutan apalah gitu ya. Nah itu larutan. Nah kalau di situ larutan berarti di situ ada zat terlarut dan ada pelarut. Nah zat terlarutnya itu ini solid ya. Zat yang terlarut dalam solvent ya, jumlah itu lebih kecil. Kalau solvent itu pelarut ya, larut itu jumlahnya lebih besar. Jadi kalau kita bikin larutan NaCl ya pasti garamnya lebih sedikit dibandingkan dengan airnya. Kalau si solutnya itu lebih besar daripada pelarutnya, maka nanti ada yang tidak larut, ya enggak, ya kan? Ini kan kebanyakan. Ya, jadi kalau larutan itu selalu yang zat terlarutnya lebih sedikit dibandingkan dengan pelarutnya. Ini contohnya kan waktu itu kita juga udah kan ya larutan. Contohnya ini soft drink. Kalau yang liquid ya, yang cair ya, pelarutnya itu air. Zat yang terlarutnya ada gula ya, sugar ya, ada gula, ada CO2 ya enggak, ya kan? Terus kalau yang larutannya itu udara, air ya, bentuknya gas kan. Larutnya apa? Nitrogen, karena udara itu oksigen dengan nitrogen yang terbesarnya 1:5. Kemudian yang lain-lainnya argon ataupun gas ya, 4 itu sedikit-sedikit itu ya, sedikit-sedikit ya. Jadi di sini sebagai pelarutnya itu adalah nitrogennya gitu ya. Dan zat yang terlarut ini adalah oksigen ya. Terus ada argon, ada gas metan gitu ya. Jadi kalian jangan takut dengan gas nitrogen, karena di udara ini kan oksigen dengan nitrogen yang tidak bereaksi ya, 1:5 ya, seperti gitu ya. Kemudian ada kalau yang padatnya ini kan liquid, cair, gas, padat ya. Nah, ini liquid, gas sama padat. Soft solder ya, untuk kita solder ya. Nah ini pelarutnya itu adalah Pb, terbesarnya Pb, zat yang terlarutnya adalah Sn untuk solder itu ya, begitu kira-kira. Nah kalau kita lihat larutan ya, larutan dia zat yang terlarut dalam air itu tadi ya, dalam aqueous, ada yang bersifat elektrolit dan non elektrolit ya kan. Nah kalau yang elektrolit dia bisa menghantarkan arus listrik ya. Nih kan conduct electricity ya. Jadi dia bisa menghantarkan arus listrik. Kalau yang non elektrolit dia tidak menghantarkan arus listrik gitu ya. Tapi di sini elektrolit juga ada elektrolit lemah, ada elektrolit kuat, ada non elektrolit. Nah ini non elektrolit, ini elektrolit lemah, ini elektrolit kuat. Bisa kalian buat ini. Tapi jangan dialirkannya ke listrik ya, bisa ke setrum ya, untuk jaga. Pakai baterai aja, buat tunjukin ke adik-adiknya ya. Nih AA bisa bikin, AA, abang atau mas gitu, bisa bikin ini gitu. Nanti si lampunya itu, si kabelnya itu di anode katodenya itu ya di sini dicelupkan ke sini, diputus kan. Kalau disambung mah udah aja langsung ya, baterainya nyala pasti kan, baterai lampunya pasti langsung nyala kan. Tapi ini diputus dimasukkan ke dalam air yang non elektrolit. Kalau yang elektrolit lemah dia nyalanya redup, kalau elektrolit kuat nyalanya terang seperti ini. Kalian bisa bikin sendiri, coba-coba aja lah ya.
ininya juga bisa pakai apa itu untuk alat ininya, kalau nggak ada kayu pakai apa itu busa atau apa gitulah. Yang penting dia bisa nangkring gitu ya di atas ini. Ininya juga tidak harus gelas kimia, bisa aja apa kaleng kek, botol kek, apa kek gitu ya. Pakai baterai gitu. Ini ya kabel-kabel biasa. Pakai lampu aja, lampu yang biasa aja yang kalian bisa buat ini ya, kreatif ya. Nah, sekarang kan jadi pertanyaan ini, kenapa ada larutan yang bisa menghantarkan arus listrik gitu kan? Ternyata di situ karena ada kation dan anion ya, ada kation dan anion sebagai penghantar arus listrik. Kalau arus elektrolit kuat itu si larutannya itu terdisosiasi 100%. Ya. Kalau dinyatakan dengan alfa, alfanya itu sama dengan 1 ya. Nah, jadi seperti misalnya larutan garam nih, ini NaCl padat ya, solid ya, yang tadi Ibu bilang solid. Kemudian kita tambah H2O menjadi Na plus Aki, yang tadi Ibu bilang tulisannya ringkasannya Aki itu artinya aqueous ya. Nah, Cl-nya juga ini aqueous, artinya dia terlarut dalam air. Jadi NaCl yang padat ini kita larutkan dalam air dia menjadi kation dan anion Na plus sama Cl-. Dia terurai sempurna ya, terdisosiasi 100%. Alfa itu sama dengan 1 ya. Nah, dia akan menghantarkan arus listrik. Makanya dia di sini kuat nih. Ini NaCl nih contohnya. Gitu ya. Nah, kalau elektrolit lemah, misalnya kita punya ini CH3COH ya. Tahu kan CH3COH itu apa? Ayo. Cukawan. Ya, betul. Ya, itu. Nah, dia itu tidak terdisosiasi sempurna. Mungkin alfanya mungkin sama, tergantung ya, alfanya mungkin hanya 0,8 atau alfanya mungkin hanya 0,4 atau 0,3 gitu ya. Nah, jadi dia tidak 100% terdisosiasinya. Karena apa? Karena dia di sini ada reaksi bolak-balik, reversible ya, reaksi bolak-balik reversible. Dia memang terbentuk kation, anion, terbentuk juga kation. Tapi kan karena dia tidak sempurna terdisosiasinya itu, maka di sini lampunya juga ini seperti ini redup. Di sini terjadi bolak-balik, reaksi bolak-baliknya terjadi juga di sini dalam larutan air tersebut ya. Kalau ini enggak, dia terpisah aja seperti gitu. Oke, ya. Nah, kira-kira seperti itu. Masih. Ini ya. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, ini katanya ada reversible, ini pengumumannya dia reaksi reversible, dia bisa bolak-balik kedua arah terjadinya ya. Akibatnya apa? Elektrolitnya menjadi elektrolit lemah ya. Sebab ionisasi dalam air itu tidak sempurna gitu. Maksudnya seperti itu ya. Nah, sekarang ada lagi hidrasi ya, hidrasi. Nah, di sini ya, kita lihat di sini. Ya, ini muatan positif, ini muatan negatif. Kayak di Na muatannya positif, ya enggak? Cl kan muatannya negatif, nih seperti ini tadi nih. Na plus, Cl min gitu kan. Nah, kita lihat di sini ya. Ini Na plus, ini Cl min. Pak, ada nggak yang bisa menceritakan tentang gambar ini? Gambar yang di sini, silahkan. Siapa yang bisa perhatikan gambarnya, terus ceritakan sedikit supaya kalian nggak jenuh mau dengerin terus. Yang bisa cerita nggak apa-apa, salah juga di sini kan bukan salah benar, tapi di sini keberanian kalian untuk menjawab, nanti kita lihat gitu, benar nggak jawabannya. So, silahkan jawab aja langsung, siapa yang mau. Ayo, ambil Ibu istirahat ngomong terus. Ayo, gampang ini.
Masa sih dari 47 yang ada di sini nggak satu pun yang berani menjawab, berani bercerita gambar itu. Bu, Fitra, Ya, Bu. silahkan, Alfitra. Jadi untuk yang positif Mm-mm. itu saling tarik menarik kalau nggak salah, Bu ya. Yang tarik menarik dengan yang positif ini. Iya, Mm. Bu. Tapi kalau yang negatif tuh kayaknya saling apa namanya berlawanan. Makanya Dengan nggak bisa satu dia, Bu. berlawanan dengan Dengan ionnya, Bu. yang Benar ini, nggak, Bu? yang ini nggak apa-apa. Yang ini tarik menarik dengan siapa? Kan kalau tarik menarik pasti ada yang dia tarik, ada yang misalnya Dia Ionnya, bantu Bu. boleh bu. Hmm? Boleh bantu siapa Oke. aja. Jadi kan yang berat tuh oh ya, Yang merah itu oh ya. ya itu sih kan ionnya tuh negatif. Jadi lebih mendekat itu yang positif tuh lebih yang apa sih O-nya tuh lebih mendekat ke positif. Heeh. Terus yang sebelah kanan tuh yang Hmm. positifnya tuh H yang Hmm. yang abu gitu. Jadi Mm-mm. lebih makanya miring gitu. Ya, Gitu. ya seperti gitu ya. Jadi nggak apa-apa, misalnya apa eh, menjawabnya misalnya belum tepat benar juga nggak apa-apa. Yang penting kan kita di sini belajar. Jadi kalian lihat ini, nih A2 kan, ini kan menggambarkan yang ini kan. Nah ini yang ada kepalanya dua tuh, ya. Nah jadi di sini yang oksigen itu lebih bermuatan negatif, yang hidrogen lebih bermuatan delta positif. Mereka kan saling meminjamkan, ya kan? Mereka tidak Ya, lepas Bu. kan, saling meminjamkan, tapi tidak lepas. Tapi elektron yang ada di hidrogen ini lebih ketarik ke oksigen, sehingga oksigen lebih bermuatan delta negatif, dan hidrogen ini lebih bermuatan delta positif. Sehingga kalau di sini ada ion, kation positif, ya ada kation, maka yang lebih bermuatan negatif ini yang akan mendekati atau menutupi si kation ini, gitu ya, kan positif dengan negatif gitu kan. Nah kalau di sini yang negatif ya untuk anion yang negatif ini, maka yang positif dari hidrogennya ini yang mendekati ke yang negatif ini gitu. Itu makanya terjadi hidrasi ya seperti gitu. Bagus, nggak apa-apa ya. Yang lain juga sama belajar. Yang penting di sini kalian berani menjawab. Salah nggak masalah, kan nanti diperbaiki oleh temennya maupun oleh ibu gitu, nggak apa-apa. Jadi kalian nggak menghilangkan rasa takut atau apa, nggak apa-apa. Apalagi ketemunya daring begini. Ya. Kalau yang non elektrolit ya, tadi kan udah ya elektrolit lemah, elektrolit kuat. Sekarang kalau yang non elektrolit itu tidak ada kation dan tidak ada anion dalam larutan. Jadi dia larut aja gitu, tapi dia tidak terionisasi. Ya, misalnya ini ada ini, ya glukosa nih, ya. Dia kita larutkan dalam air, dia tetap aja larutan glukosa, tapi dia tidak terionisasi. Jadi kalau kita pakai lampu yang tadi yang kita buat itu, dia tidak nyala lampunya. Gitu ya. Nah, ini contoh ya, klasifikasi beberapa larutan ya. Yang ya beberapa larutan terlarut dalam air. Jadi di sini ada ini elektrolit kuat ya. HCl, asam nitrat ya, asam klorat, asam sulfat. Kalau bahasanya NaOH, berhidroksida dan sebagainya. Kalau asam elektrolit lemah ini ya, CH3COH, HF, HNO2, NH3, H2O, ya, ini elektrolit lemah. Kalau non elektrolit, ya, ini ada urea, ada metanol, ada etanol, ada glukosa, ada sukrosa. Gitu. Sukrosa kalian tahu itu apa? Gitu bu. Apa? Sukrosa itu apa? Gula putih. Ya,
Betul, gula putih ya. Ya, jadi kalian jangan takut sama kimia karena semua apa yang kalian makan itu kimia semua tuh. Ya. Nah, ini ada reaksi pengendapan ya. Reaksi pengendapan. Jadi kalau kita punya PB ya, PB nitrat yang terlarut dalam air, ini kan aqueous ya. PB nitrat terlarut dalam air. Ditambah natrium iodida yang terlarut dalam air. Dia akan membentuk PbI2 ya, plus natrium nitrat. Ini mengendap. Nah, ini yang kuning-kuning ini mengendap ya. Ini PB nitrat ditambahkan natrium. Nah, kemudian kalau kita bagaimana sih cara ini kan persamaan molekulnya. Sekarang kalau persamaan ioniknya gimana? Pb2 plus tambah NO3 min menjadi Na plus tambah I min menghasilkan PbI2 karena dia solid, padat, dia tidak terlarut dalam air, ya kan? Ditambah Na plus tambah NO3 min. Ini yang terionisasi di dalam air. Ini juga kan di dalam air dia ini kan larutan berarti dia bisa terionisasi. Tapi kalau dia membentuk PbI2 mengendap begini berarti dia tidak terionisasi. Ini persamaan ionnya. Jadi kalau kita buat reaksinya adalah Pb2 plus tambah I min jadi PbI2. Nah, yang ini kan Pb2 plus tambah 2 I min jadi PbI2. Nah, yang Na plus dan NO3 ini kan bisa kita coret ya. Itu namanya spektator ion. Ya, yang bisa kita coret dari kiri ya, dari reaktan dengan produk itu namanya spektator ion ya, begitu. Ingat ya. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk gelembung-gelembung bola-bola nih ya, kita reaksikannya dalam bentuk bola-bola. Ini seperti gini, ini sama seperti tadi, ya kan? Cuman di sini bukan pakai NaI tapi pakai Ki sama aja ya, natrium kalium gitu ya, sama aja. Nah, ini di dalam barutan dia seperti ini. Kemudian nanti di sini PB ya, yang PB ini dengan I min itu dia akan membentuk satu endapan. Dia seperti gini. Sedangkan yang lain itu masih dalam bentuk ion-ionnya, ya kan? Nah, kita lihat sini K plus juga kan yang menghadap ke K plusnya ini oksigen-oksigennya tuh. Nah, tapi yang menghadap ke NO3 min ya, itu hidrogen-hidrogennya. Tuh, seperti gitu. Ini di dalam airnya seperti gitu. Dengan PbI-nya itu dia mengendap. Begitu, ya. Nah, jadi kalau di sini kalau Ibu tanya, yang spektator ionnya apa di sini? Kalian lihat kan gambar ini, spektator ionnya yang mana? Ayo. Lihat apa di situ yang spektator ion? Hai, Wondi. Jawab, Wondi. Ronald, mau jawab Ronald? Yang Putri nih, siapa nih? Bangkit ya? Saya jawab. Bangkit Putri. Ayo Putri, bangkit Putri. Jawab. Spektator ionnya yang mana? Yang bukan Bu hijau. Iya, sama. Yang enggak deh. Ungu, Ungu kan udah membentuk endapan nih. Iya. Jadi apa? Yang apa ya? Masih ada gambarnya. Izin Nazar jawab, Bu. Ya, boleh. Silahkan. Nyobain yang hijau sama yang NO-min itu kan, Bu? Ya, yang K plus sama NO3 min itu spektator ionnya, ya. Kan sama aja dengan yang ini. Kalau ini kan yang Na plus dengan NO3 min. Kalau yang ini ya K plus dengan NO3 min. Gitu. Ya, paham ya? Itu spektator ionnya. Nah, ini kelarutan, macam-macam kelarutan, ya.
untuk senyawa-senyawa itu di dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, ini senyawa-senyawa yang mudah larut. Ya, semua senyawa-senyawa yang mengandung ion alkali metal, misalnya litium, natrium, kalium, yang golongan 1A lah ya. Ya, terus dengan amonium itu mudah larut dalam air. Ya, juga yang nitrat, senyawa-senyawa nitrat, natrium nitrat atau apa itu mudah larut dalam air ya, bikarbonat dan klorat itu mudah larut dalam air. Juga senyawa-senyawa yang mengandung halida, Cl-min, Br-min dan I-min ya, dan mengandung sulfat ya. Kecuali kalau halidanya itu bereaksi dengan Ag+ itu sukar larut dalam air. Kalau dia di sini kan mudah larut dalam air, kecuali kalau dia bereaksi dengan Ag+, misalnya AgCl, misalnya PbCl2 atau PbBr atau Hg2Cl2 atau AgI misalnya gitu ya, itu sukar larut dalam air. Ya, jadi kecuali kalau halida ini bereaksi ini. Atau kalau yang sulfat ini semua mudah larut dalam air, senyawa sulfat mudah larut dalam air, kecuali kalau sulfatnya itu bereaksi dengan Ag+ menjadi AgSO4 gitu ya, CaSO4 gitu ya. Ag2SO4 ini ya, karena SO4 kan 2- ya. Ini CaSO4 atau strontium SO4 atau sulfat ya, atau barium sulfat itu suka larut dalam air dan seterusnya. Pb sulfat juga suka larut dalam air. Nah, itu ketentuannya seperti begitu. Kemudian ini kita juga lihat di sini, ini juga ada senyawa-senyawa yang sukar larut dalam air ya. Misalnya di sini ada karbonat ya. Karbonat, senyawa yang ini sukar larut dalam air nih, karbonat, fosfat, kromat ya, sulfida, kemudian hidroksida. Kecuali senyawa tersebut mengandung atau bereaksi dengan ion logam alkali. Ya, misalnya natrium karbonat, kan ini dengan ion logam alkali kan ini litium, natrium, kalium, iridium, cesium, nah gitu. Dia mudah larut dalam air. Yang tadi sukar larut dalam air, senyawa ini kalau dia bereaksinya dengan ion logam alkali, dia jadi mudah larut dalam air. Gitu ya, misalnya amonium karbonat. Gitu. Terus, misalnya hidroksida ini semuanya sukar larut dalam air kecuali yang dia mengandung ion logam alkali dan ion barium hidroksida misalnya gitu, itu mudah larut dalam air. Ya, ini ketentuannya. Ini menulis persamaan reaksi, ini udah ya seperti tadi ya. NO3 tambah NaCl, ini spektator ionnya NO3 sama Na+, jadi tinggal nulisnya ini, gitu, biasa. Nah, sekarang kita chemistry in action. Jadi di sini penggunaan kita di lapangan ya, misalnya di industri kita punya boiler. Boiler tuh si pipa boilernya itu dia sudah banyak keraknya yang mengendap di sini. Ini harus dibersihkan. Kenapa? Kalau tidak nanti kita terlalu banyak energi yang digunakan. Ya apalagi kalau sampai menyumbat ya, itu kan paling nggak boleh ya. Terlalu banyak energi yang digunakan untuk memanaskan boiler kita, si pipa itu, ya. Terlalu banyak energi yang digunakan karena dia terhalangi oleh scale ini, gitu, ya. Jadi ini harus dibersihkan, gitu, ya. Ini harus dibersihkan. Ini terbentuknya kalsium karbonat di sini, gitu, ya. Terus kalau di dalam air ya juga CO2 di dalam air dia bisa menjadi CO2 gas. Jadi harus di caranya seperti apa, macam-macam sih caranya. Nah ini ada asam. Asam itu adalah rasanya masam gitu ya, sour, rasanya masam. Ini asam asid ya maksudnya di sini ya. Misalnya HCl itu kan asam, itu kalau diincipin rasanya masam gitu ya. Contohnya di sini adalah vinegar ya atau cuka ini ya, acetic acid disebutnya juga, atau buah-buahan yang mengandung citric acid, berarti asam itu pasti rasanya. Walaupun ada manis-manisnya tapi ada asamnya gitu ya.
Kemudian ini kalau kita nulis reaksinya ya. Kalau HCl kita reaksikan dengan suatu logam, dia akan menghasilkan gas hidrogen ya, seperti ini. Ini reaksinya bisa kalian lihat ya. Koefisien reaksinya juga udah bisa kalian isi ya kan. Nah, sekarang kalau karbonat ya, kita asam kita reaksikan dengan kalsium karbonat tadi ya, yang padat ya, itu akan menghasilkan gas CO2 gitu ya. CH2 yang larut dan CO2 gas H2O. Jadi ini biasanya yang dibawa-bawa nih larutan asam ini oleh geologis ya, orang-orang geologi atau mahasiswa geologi gitu ya. Kalau dia ke lapangan dia bawa ini. Nanti untuk praktek lapangan kan dia coba ini batu apa, dia tetesin dengan HCl. Kalau dia mengeluarkan gas berarti dia batuan itu mengandung karbonat gitu. Ya. Misalnya dia mengandung kalsium karbonat, keluar gas ini gitu. Ya, seperti gitu. Dan di dalam larutan asam itu dia bersifatnya itu penghantar arus listrik ya. Penghantar listrik. Nah, ini basa. Basa itu selalu dilambangkannya dengan OH-. Kalau asam selalu dilambangkannya dengan H+ ya. HCl gitu ya. H+ ini OH-. Nah, ini juga NH3 juga ya, dia suatu basa. Itu biasanya ada di dalam sabun. Sabun itu bersifat basah untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada di tubuh kita gitu ya, jadi tubuh kita jadi bersih gitu ya. Ini seperti ini orang lagi ini apa mandiin kambingnya ya. Ini ada asam areneus, itu apa sih gitu ya. Asam areneus itu adalah zat yang bisa menghasilkan H+ atau H3O+ di dalam air. Ya. Misalnya sini ada HCl, ya, HCl dengan air menjadi H3O+, ya, dengan Cl- seperti gitu, ya. Jadi ikatan antara H+ dengan ini, ya, pokoknya dia akan menghasilkan dengan H2O, ya, dia menghasilkan Cl-. Kalau basa areneus itu menghasilkan OH-. Ini misalnya NH3 dengan H2O ya. Ini menghasilkan ini N4+. Ini gambarnya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini plus OH-. Gitu. Jadi intinya kalau areneus dia ada H+ atau H3O+ dengan kalau basa dia OH-. Ini H3O+ itu disebut juga dengan hidrat proton ya, atau ion hidronium ya, ion hidronium itu H3O+. Seperti itu. Nah, kemudian sini ada asam Bronsted dan basa Bronsted ya. Asam Bronsted dengan basa Bronsted. Nah, di sini basa NH3 dengan air ya, air itu di proton donornya, dia karena dia proton donor disebut dengan asam ya. Sedangkan ini basanya itu proton akseptor ya, dia menghasilkan asam plus basa. Tuh, ya. Gitu. Kemudian juga kita mengenal yang namanya asam monoprotik ya, ada dikrotik ya. Dingin. Kalau pintunya terbuka dingin. Ada monoprotik, diprotik, triprotik. Kalau monoprotik HCl, HNO3, CH3, COOH ya. Dia menghasilkan H+-nya 1. Kalau diprotik dia menghasilkan 2H+. Triprotik dia menghasilkan 3H+. Tentunya di sini setiap ini ada ininya. Asam sulfat dia menghasilkan H+, terus HSO4. HSO4-nya itu nanti dia reaksi bolak-balik jadi H+ plus SO4 2-. Kalau ada reaksi bolak-balik seperti begini, itu biasanya asam lemah. Tapi kalau yang langsung seperti gini, ya, itu adalah asam kuat. Jadi kalau seperti ini H3PO4, itu dia masuknya adalah asam lemah, gitu ya. Karena dia walaupun dia mempunyai 3 H3PO4, tapi dia adalah asam lemah. Oke. Nah, sekarang tentukan katanya gitu, yang mana asam ataupun basa Bronsted. Nah, ini bisa kita lihat nih contoh-contohnya ya. Ai menjadi
H+ ditambah inin, ya, asam bromosid. Kalau yang ini basa bromosid. Dia menghasilkan H+. Tapi kalau ini dia membutuhkan H+. Ini basa bromosid. Yang ini asam bromosid karena dia menghasilkan H+. Tapi kalau ini dia harus ada H+ sehingga menjadi H3PO4 dia basa bromosid gitu. Bisa kelihatan kan di sini? Ini H+ yang sebelah kanan, ini H+-nya sebelah kiri. Ya. Ini reaksi netralisasi. Ya. Reaksi netralisasi asam basa menjadi garam plus air itu netralisasi ya. Dan HCl tambah NaOH menjadi NaCl plus H2O. Ya. Kemudian di sini Cl sama Na-nya dicoret, tinggal H+ tambah OH- menjadi H2O. Jadi reaksi sebenarnya adalah ini, H+ tambah OH- menjadi H2O. Sekarang yang spektator ionnya yang mana? Yang mana spektator ionnya? Cl sama Na plus, Bang. Ca sama Na plus. sama Cl- ya. Ya sama Cl- itu adalah spektator ion. Nah, sekarang juga ada reaksi oksidasi reduksi. Ya, ada reaksi oksidasi reduksi. Kita lihat di sini. Ini adalah logam magnesium. Logam magnesium ini yang kayak pita ini pita logam magnesium. Dibakar. Ya. Dia akan menghasilkan MgO. Ya, MgO di sini. Jadi di sini ini sebenarnya penulisan reaksinya seperti ini. Mg ditambah O2 menjadi MgO gitu, ya. Nah, di sini Mg, ya, Mg di sini. Berapa bilangan oksidasi Mg? Ayo, siapa yang bisa jawab? Berapa bilangan oksidasi Mg nih, kursor ibu nih ya. Tuh. Berapa? Ayo, berapa bilangan oksidasi Mg? 4 bukan, Bang? Ya? Ya, Farid. 4 bukan, Bu? 4 Mg di sini. Oh, kurang tahu, Bu. Salah, bukan 4. Cok, siapa lagi yang mau jawab? Ayo, berapa bilangan oksidasi Mg di sini? 2 bukan. 2. Salah. Ayo, mana putrinya lagi yang lain? Davanita Azahra. Davanita Azahra. 4 bukan, Bu. Salah. 8 bukan, Bu. Salah. 1, Bu, 1. Salah. 2, Bu. Salah. 0, Bu. 0. Ya, tadi siapa yang jawab tuh tadi? Nol. Saya, Bu. 0, Bu. Ya, 0. Kenapa? Karena dia unsur kan bilangan oksidasinya 0 nih. Ya enggak? Nah, ini lihat di sini. Dari 0 bilangan oksidasinya menjadi Mg2+. Ya, berartinya dia melepaskan elektron, ya enggak? Dan itu dari 0 menjadi 2+ berarti dia mengalami oksidasi. Kita kan belajar oksidasi reduksi nih. Ya kan? Gitu. Oksigen di sini berapa bilangan oksidasinya? 2. 0. Karena unsur. Ya, 6 juga. Ya, ingat ya. Kalau unsur itu bilangan oksidasinya 0. Kalau dia sudah berhasil membentuk senyawa, barulah dia, karena dia kan berhasil dengan yang lain, ya enggak? Barulah dia mempunyai bilangan oksidasi, misalnya Mg menjadi Mg2+, O menjadi 2-, gitu kan? Gitu. Tapi kalau dia unsur, ya 0. Fe berapa bilangan oksidasinya? 0. 0. Tapi kalau dia senyawa Fe, 0 ya Fe. Kalau dia senyawa Fe baru, ya. Ya, jadi seperti gitu. Ya, jadi kalau dia mengalami oksidasi, dia akan melepaskan elektronnya, ya. Kalau dia bilangan oksidasinya turun dari 0 menjadi 2-, dia mengalami reduksi. Maka dia akan menangkap elektron. Karena elektron itu kan muatannya negatif, ya enggak? Makanya dia jadi negatif di sini.
Ini kan kehilangan elektron, jadi dia bermuatan positif. Ya. Nah, ini. Ayo. Ini gambar apa ini? Ini yang ini nih, yang ibu kursor ibu ini apa ini? Logam. Batang karbon bukan Bu? Iya, batang karbon. Logam apa? Seng, Bu. Seng. Ini kan bisa kalian baca Tembaga. nih. Ya, seng. Dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat. Gitu kan? Nah, kok ini kok jadi begini warnanya, jadi berubah si warna sengnya. Ya nggak lama-lama habis tuh ya sengnya. Kenapa? Karena di sini nih terjadi reaksi ini. Yang abu-abu itu sengnya, yang tembaga itu yang warnanya ini nih, pink muda ini. Jadi si sengnya itu ya akan kehilangan elektronnya. Ya kan? Kehilangan elektronnya, kemudian ditangkaplah oleh larutan tembaga sulfat CuSO4. Jadi si Cu itu menerima elektron yang dari seng dan dia akan mengendap sehingga nanti lama-kelamaan tembaganya akan mengendap membentuk tembaga di larutan CuSO4 itu tembaganya akan menjadi tembaga ya. Sedangkan sengnya itu dia jadi habis, dia menjadi ZN2+, seng 2+, sehingga warnanya juga ini ya yang tadinya biru, ya kan, biru muda nih, menjadi tidak berwarna karena seng sulfat itu tidak berwarna, tembaganya jadi mengendap gitu, ya ngerti ya? Nah sekarang siapa yang mau cerita yang ini? Ceritanya kira-kira hampir sama. Ayo, berani bercerita. Cok, siapa aja? Boleh. Ayo. Itu emas kan, Bu? Baca Masa? tulisannya. Tembaga. Tembaga. Bukan tembaga jadi perak. Tembaganya larut, peraknya mengendap. Ya, tembaga jadi larut, peraknya mengendap. Terus lihat warna larutannya juga, ini yang tadi jernih, menjadi warnanya biru karena terbentuk apa? Ini kan perak nitrat. Ya, perak nitrat. Kemudian dicelupkan tembaga, gitu kan? Gitu, ya. Sehingga terbentuklah di sini tembaga peraknya mengendap, tembaganya yang tadinya ada di sini jadi dia larut menjadi ke dalam bentuk larutan. Jadi Cu nitrat. Ya. Ngerti ya? Nah, apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari sini? Dari deret volta, gitu ya. Ngerti nggak? Ya, ingatnya deret volta. Kalau Cu dengan seng, kan seng itu jauh lebih negatif ya dibandingkan Cu. Cu lebih positif. Maka Cu bisa menggeser seng. Gitu kan? Sehingga dia mengendap, ya kan? Cu-nya larut. Kalau di sini Cu dengan Ag. Ya enggak? Cu lebih rendah kan daripada Ag. Jadi Ag bisa mendesak Cu sehingga Cu-nya larut dan Ag-nya mengendap. Oke ya. Nah, sekarang kalau dibalik nih. Ya, dibalik. Logam Cu dilarutkan ke dalam seng sulfat. Ini misalnya logamnya Cu ya, bukan seng, ini Cu. Dan ini ZnSO4 si larutannya. Kalau ini kan tadinya ini seng, ininya CuSO4. Sekarang kita balik, ininya Cu, ininya seng sulfat. Apa yang terjadi? Nggak bakal terhalut. Tidak bakal terjadi apa-apa ya, karena dia tidak bisa menginikan tembaganya ya, si sengnya itu ya. Oke.
Jadi kita lihat itu deret volta ya. Nah, ini yang tadi ya, seng menjadi seng sulfat ya. Sengnya teroksidasi, CO-nya tereduksi gitu ya. Nah, kalau sengnya yang teroksidasi dia disebutnya zat pereduksi ya. Jadi artinya sini seng bisa mereduksi CO sehingga CO-nya itu teroksidasi. Tereduksi, dia mereduksi ya kan, dia tereduksi, sedangkan seng tersebut akan mengalami oksidasi gitu. Jadi gitu aja, kalian ngertiin aja ini. Jadi nanti kalau dalam sehari-hari kita di industri atau apa, kita tahu mana yang tereduksi, mana yang teroksidasi, karena semua akan begitu. Nah, ini yang tembaga tadi, tembaga dengan perak nitrat gitu ya. Peraknya itu akan tereduksi ya, sehingga si peraknya itu, Ag plusnya itu disebut juga sebagai zat pengoksidasi gitu. Karena dia bisa mengoksidasi tembaga gitu ya, dari ini menjadi ini. Oke, ini bilangan oksidasi nih yang tadi tuh. Berapa bilangan oksidasi dari Na atau Be atau kalium atau ini atau ini atau ini? Berapa bilangan oksidasinya? 0 kan? 0. Kenapa? Karena dia unsur bebas. Tuh, free elements. Ya kan? Jadi jangan bilang 2 plus, apalagi 1 plus tadi itu apa itu yang MgCO 1 plus. Ya, seperti gitu. Terus ini kalau ion. Nah, kalau ion dia pasti bermuatan kan, namanya juga ada ion. Kalau ini kan unsur bebas nih ion. Monoatomik, misalnya Li plus berarti Li muatannya plus 1. Fe 3 plus berarti Fe plus 3. Fe itu ada 2. Ada Fe 3 plus, ada Fe 2 plus gitu. Dan seterusnya ya. Nah, di sini ada oxidation number of oxygen ya. Nih, biasanya kan -2 kalau untuk oksigen, biasanya kan -2. Tetapi ada peroksida H2O2. Kalau H2O2 berarti di sininya adalah -1. Ya, izin Bu. Untuk waktunya udah habis, Bu. Oh, waktunya udah habis ya. Kita sampai 9.30 ya. Iya, Bu. Oke. Kita sudahi sampai sini ya. Ibu catat dulu. Iya, Bu. Ketemu kapan? Nanti malam Bu, jam Malam lagi Bu. 7. Iya. Kapan? Ya. Oke. Sampai ketemu lagi nanti malam. Baik, Bu. Dan semuanya sehat ya. Jam